Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita yang luar biasa malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah secara virtual pada malam hari ini melalui Lentera Malam Solideo Rantepao. Kiranya kita tetap dalam keadaan yang bersyukur, penuh sukacita dan terus diberkati oleh Tuhan. Syukur pada malam hari ini kita boleh menyempatkan diri untuk datang beribadah. Dan juga pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Erianto Sampe dengan tema hidup dalam doa dan tekun bekerja. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Sukacita yang luar biasa malam hari ini kita boleh berjumpa juga bersama dengan jemaat di tempat ini. Juga pada malam hari ini kita bersyukur karena kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik yang cantik dari Rembang Katapi. Ada adik Alona Delwin Andita Tumanan, Syane Wanta Averiela, Arcin Elfatiku Allah, dan juga saudara-saudara yang akan memainkan musik, ada James Tangjong, Suryesta Pabande Sarungallo, dan Melvin Marveleus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum bersama-sama kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan, kita mendengarkan pujian semua baik. Dalam rencanamu Tuhan.
Shalom, selamat malam bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, saya menyapa kita semua yang sedang menyaksikan program ini, semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 3 pada ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, pada malam hari ini, karena kami terus menghayati dan mengimani bahwa kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kami alami dan selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur bersama-sama pada malam hari ini, di mana kembali kami dimungkinkan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan pada saat ini. Mendasari persekutuan kami ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini boleh kami pahami dengan baik. Selanjutnya firman ini menjadi dasar dan pegangan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja di tempat ini maupun dimanapun kita berada yang sedang menyaksikan program ini, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat pertama sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepada kamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajarannya yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pada malam hari ini, ya, hidup dalam doa dan tekun bekerja. Ya, hidup dalam doa dan tekun bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia dalam bacaan kita, tentunya ada dua hal yang berkaitan erat dalam kehidupan kita, yang tentunya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yakni berdoa dan bekerja. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia selalu menjaga keseimbangan dalam hidupnya agar tetap menjadi kuat. Nah, melalui bacaan kita saat ini, Paulus menuliskan sebuah kerinduan kepada jemaat di Tesalonika supaya terus-menerus berdoa untuk dia tentang tugas yang sedang dikerjakannya, yaitu pelayanan pemberitaan Injil. Maksudnya adalah supaya pelayanan yang sedang digarapnya dapat berhasil. Tetapi selanjutnya, Paulus mengharapkan jemaat Tesalonika supaya jangan terjebak pada doa saja, tetapi mengabaikan tugas. Nah, disinilah keseimbangan hidup yang Paulus ajarkan, yakni berdoa dan tentunya tekun bekerja. Doa itu adalah hal yang penting sebab merupakan relasi kita dengan Tuhan. Berdoa itu adalah ekspresi keberimanan kita pada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa dan bisa melakukan apa yang perlu menurut kehendak Tuhan. Ya, sehingga Tuhan dengan segala kuasanya akan mengerjakan banyak hal yang melampaui akal dan pikiran kita. Tapi meski diketahui bahwa kita jangan terperangkap dari pentingnya doa itu, sehingga kita tidak lagi mau bekerja. Nah, menarik diperhatikan bahwa semangat kerja dan pelayanan Paulus begitu hebat. Ya, kalau kita lihat dalam teks bacaan kita dapat melihat bagaimana doa mewarnai pekerjaan pelayanan Paulus, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan pelayanannya berhasil tanpa membebani orang lain. Nah, di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi, Paulus menjadikan dirinya teladan dalam hal berdoa dan juga teladan dalam hal bekerja. Jadi doa itu penting dan harus. Tetapi jangan lalu bersembunyi di balik kegiatan doa, lalu mengabaikan tugas dari bekerja. Ya, bagi Paulus, soal kerja juga itu penting. Malahan Paulus melihat dalam dunia nyata bahwa tidak mungkin orang makan tanpa bekerja, jelas dalam bacaan kita tadi. Nah, saudara-saudara, keseimbangan doa dan kerja harus diperhatikan baik-baik. Hidup dalam doa dan ketekunan bekerja adalah sebuah karya nyata dalam hidup orang percaya. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan, sedangkan bekerja adalah hubungan kita dengan diri sendiri dalam konteks tanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu hidup dalam doa dan tekun bekerja adalah karya nyata di mana kita mengenal Tuhan kita dan Tuhan memberkati kita, memberikan kita kemampuan
Dan dengan kemampuan yang Tuhan berikan itu, kita dapat berkarya dalam dunia ini melalui kerja. Nah, mari kita perhatikan bacaan kita saat ini. Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, kalau kita lihat ayat pertama dan kedua, ada kata kunci di situ. Yang disampaikan oleh Paulus yakni berdoalah untuk kami. Ya, sebuah permohonan atau sebuah kerinduan agar dapat dilakukan oleh mereka yang menjadi orang percaya di Tesalonika. Nah, pertanyaannya ialah mengapa mereka harus berdoa? Ada 3 poin yang dapat kita lihat di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa Rasul Paulus memberikan sebuah kerinduan dari dirinya untuk dilakukan oleh jemaat yang menjadi surat dari kiriman Rasul Paulus ini. Yang pertama dapat kita lihat bahwa agar firman Tuhan mengalami kemajuan dan dimuliakan, jelas dalam bacaan kita tadi. Nah, dalam hal pekerjaan pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh Paulus, sesungguhnya dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, melainkan bersandar pada Allah yang mengutusnya melalui doa pribadi sekaligus doa topangan dari orang percaya lainnya. Nah, ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan ayat kita ini. Tadi pertanyaan pertama, mengapa Rasul Paulus menyatakan sebuah kerinduannya kepada jemaat Tesalonika untuk dilaksanakannya itu berdoa. Lalu pertanyaan selanjutnya ialah mengapa harus membutuhkan doa? Bukankah Rasul Paulus ini adalah seorang rasul, dia adalah seorang pendoa? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun Paulus adalah seorang rasul, ia sadar, ia menyadari dalam dirinya bahwa tanpa doa pelayanan itu tidak akan berhasil. Ya, rupanya Paulus di sini menyadari dan memahami batas kemampuannya. Rupanya dalam perjalanan pelayanan pemberitaan Injil, Paulus menghadapi banyak orang yang tidak senang dengan pelayanannya. Ya, itu sebabnya dalam ayat 2 dengan tegas mengatakan agar ia terbebas dari orang-orang yang tidak pantas dan jahat. Ya, siapakah yang Paulus maksud dengan orang-orang yang jahat dan tidak pantas dalam bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, mereka adalah orang-orang yang suka menindas orang percaya. Dan mereka ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup di luar kehendak Tuhan. Mereka juga menghambat perkembangan pekabaran Injil. Dan rupanya kalau kita lihat berdasarkan sejarah, mereka ini adalah orang-orang Yahudi diaspora di Tesalonika. Jadi Paulus menyatakan permohonannya karena adanya 2 hal yang sedang bertentangan di antara orang-orang atau jemaat di Tesalonika. Mereka yang percaya dan mereka yang menghambat perkembangan pemberitaan Injil untuk diberitakan. Lalu yang kedua, jemaat Tesalonika sedang mengalami tantangan iman dan hambatan dalam kehidupan mereka. Nah, kembali lagi pertanyaan menuntun kita untuk memahami keadaan di Tesalonika. Seperti apa keadaan mereka? Rupanya di antara mereka memang terdapat pertambahan iman setiap hari. Ada kualitas iman yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya di Tesalonika. Tetapi di balik dari itu, mereka pun sedang mengalami tantangan yang berat. Tantangan seperti apa yang mereka alami? Kita bisa lihat ada 2 tantangan yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Yang pertama, mereka sedang dianiaya karena imannya, karena percayanya. Lalu yang kedua, mereka diperhadapkan dengan ajaran sesat. Ya, dalam hal ini bahwa keyakinan mereka diombang-ambingkan. Bayangkan saja Bapak Ibu, saudara-saudara,
Ada orang-orang yang datang di bait Allah mengatasnamakan Allah, yang mana bahwa setiap ajarannya itu sangat masuk akal. Dan ini bisa saja menggoncang iman mereka. Ya, secara khusus kita baca dalam bacaan kita tentang hari kedatangan Tuhan. Lalu yang ketiga, karena itu Paulus meyakinkan mereka agar tetap berharap pada pemeliharaan Tuhan yang selalu menguatkan dan melindungi mereka dari si jahat. Ya, artinya bahwa Paulus tidak mau menutup mata dari segala fakta penderitaan, dari segala fakta penindasan yang jemaat Tesalonika alami dan rasakan. Tetapi ia meyakinkan jemaat tentang kesetiaan Tuhan yang dapat menguatkan mereka, bahkan melindungi mereka dari orang jahat dan penindas tadi. Nah, itu sebabnya dalam ayat 5, Paulus berdoa dan berharap agar Tuhan membimbing hati mereka kepada kasih dari Allah dan ketabahan Kristus. Dengan kata lain bahwa di sini Paulus mau menekankan kepada jemaat bahwa jika jemaat atau orang percaya mengalami berbagai tantangan dan penindasan, maka pandanglah, ingatlah kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, jemaat akan mengalami penguatan, pengharapan, serta merasakan penghiburan dalam menanti kedatangan Tuhan. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pada saat Paulus berdoa, justru ia tidak meminta pokok-pokok doa untuk dirinya sendiri. Ya, berbeda kalau kita biasa yang kita lihat dalam kehidupan kita, justru kebutuhan doa kita yang paling banyak kita utarakan. Paulus tidak meminta pokok-pokok doa untuk dirinya sendiri, melainkan agar Injil itu diberitakan dan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan. Sudahkah doa juga menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sama seperti Paulus? Mungkin banyak di antara kita yang melihat doa sebagai sesuatu yang biasa saja. Melihat doa sebagai hal yang biasa saja. Sehingga dalam kehidupan kita selaku orang percaya, jarang kita lakukan lagi, bahkan ya, kalau kita lihat biasanya ketika pendeta, majelis gereja, penatua, bahkan siapapun itu berdoa, biasanya kita justru mengerjakan hal-hal lain yang tidak penting. Seringkali juga doa kita hanya fokuskan pada diri sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan kita, serta menyampaikan sejumlah keinginan kita. Padahal kalau kita lihat dalam bacaan kita, justru Paulus mengajarkan kita bahwa tujuan doa itu adalah agar Injil diberitakan dan dimuliakan. Bukan supaya keinginan saya Tuhan penuhi dan menjawab semua apa yang saya inginkan. Karena itu tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dalam kehidupan keberimanan kita, tidak jarang di antara kita menjadi marah ketika doa kita tidak didengarkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selain Paulus mendorong jemaat untuk berdoa, ia pun mengajak jemaat untuk tetap tekun dan giat dalam masing-masing pekerjaan mereka. Ya, sama seperti yang telah diteladankan bahwa walaupun ia tekun dalam pekerjaan pelayanan, tetapi ia terus bekerja. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Paulus mengajak jemaat untuk juga selain berdoa, juga harus giat bekerja? Ya, karena ternyata Paulus mendengar kalau di antara mereka sudah ada yang tidak tertib hidupnya,
dengan malas bekerja, tetapi hanya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jelas ya dalam bacaan kita di ayat 11 tadi. Hal ini didasari oleh pemahaman yang berkembang di antara mereka di jemaat Tesalonika saat itu, bahwa kedatangan Yesus itu sudah dekat. Maka mereka sudah malas dan mengabaikan tanggung jawab untuk bekerja sehari-hari. Akibatnya bahwa mereka seperti penalu dalam hidup orang lain, hanya mengharapkan rezeki dari penghasilan orang lain. Malahan kalau kita memperhatikan keadaan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pada ayat ke-44 sampai 46 jelas sekali dapat kita lihat di situ tentang sikap orang percaya, yakni dengan rela menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada yang membutuhkannya. Dengan demikian bahwa banyak di antara mereka yang makan hanya dengan mendapatkan bagian dari penjualan harta jemaat lainnya. Jadi kemungkinan bahwa ada pula jemaat yang dengan sengaja hadir dalam jemaat, rajin di dalam jemaat, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang hanya mau menguntungkan dirinya dari apa yang ada dalam jemaat. Saudara-saudara, justru sikap ini yang sangat ditentang oleh Paulus. Ya, Paulus ingin agar jemaat itu tidak malas, agar mereka mendapatkan makanan dari hasil pekerjaan mereka dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Ayat 8. Nah, sangat tegas Paulus mengatakan bahwa dalam ayat 10 bacaan kita, ia mengatakan bahwa orang yang malas bekerja, hendaklah ia jangan makan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah semangat kerja kita masih nyatakan dalam kehidupan kita? Ya, mungkin juga sudah ada di antara kita yang memiliki semangat kerja yang sudah menurun. Bahkan ini juga menjadi fenomena sebagian bagi para pemuda-pemudi yang kemudian sudah malas bekerja. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa lebih banyak menjadi benalu atau menumpang, atau dapat dikatakan meminta sesuatu pada orang tua mereka. Gaya hidup seperti ini jika ada dalam jemaat, hidup seperti ini jika kita masih pelihara, kita mestinya ubah dan belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa keseimbangan hidup itu harus benar-benar diperhatikan, yakni bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang bernilai dalam hidup kita melalui usaha atau kerja kita, yang tentunya juga harus disertai dengan berdoa atau diseimbangkan dengan kehidupan spiritualitas kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa adalah kekuatan iman dan dasar pengharapan bagi kita orang percaya. Dan tugas bekerja adalah respon atau tanggung jawab kita untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Bagi orang percaya, bekerja seharusnya merupakan salah satu panggilan kita. Kita lihat dalam pengakuan iman kita, pengakuan gereja 3, bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola alam melalui tanggung jawab kita dalam bekerja. Ya, orang yang takut akan Tuhan pasti dalam hidupnya akan terus menghasilkan karya yang berguna bagi dirinya dan bagi semua orang. Sehingga terus kita sadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu kehidupan spiritualitas kita dalam hal ini, berdoa dan juga tanggung jawab bekerja, haruslah seimbang di dalam hidup kita. Ya, kita tidak bisa berpangku tangan dan hanya berdoa saja untuk mencapai sesuatu atau sebaliknya.
Kita hanya mengerjakan tanggung jawab kita tanpa disertai dengan doa. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan karunia-Nya sambil menanti akan kedatangannya kembali, mari kita terus hidup dalam doa kepada-Nya dan tekun dalam setiap tanggung jawab kita melalui bekerja. Terus doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan supaya nasihat Paulus tadi, Injil semakin tersebar, nama Tuhan dimuliakan, serta usaha dan kerja kita terus diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman ini dan mau memeliharanya untuk melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin. Hidup dalam doa dan tekun bekerja, firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita semua pada malam hari ini, kiranya boleh terus kita dengarkan dengan baik dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu, bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, silahkan menyampaikan pokok doanya di kolom komentar dan juga boleh melalui hotline Solideo. Rantai PAUD di 0822 101913. Sebelum itu kita dengarkan pujian Kasih Setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, kita akan dukung dalam doa yang saat ini dalam gumul oleh karena sakit penyakit beberapa anggota jemaat. Ya, Mama Yoris yang sementara dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, kemudian Nenek Nei yang ada di Salo Ampak. Kemudian dalam warta jemaat gereja Toraja Jemaat Rantepao, di situ ada 24 orang yang saat ini dalam kelemahan bahkan proses pemulihan. Kemudian orang tua kita dalam usia lanjut. Kemudian beberapa pokok doa yang masuk melalui program ini. Ya, kita bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kita yang boleh berulang tahun pada hari ini. Ya, ada Jonathan Sonar, Juniati Duma, Geral Angga, kemudian saudara Lapu, Lukas Papang, Ibu Penatua Mariana Langsa. Kemudian rencana-rencana Bapak Pendeta Rasli Sinampe dalam perjalanan dari Makassar ke Toraja. Kemudian rencana pelaksanaan Kamnas SMGT dan juga Peraya PPGT, rencana persidangan PWGT, kemudian rencana kegiatan Sekolah Alkitab Liburan SMGT Jemaat Rantepao. Ya, saudara kita Nita Pasanda yang akan mengikuti ujian di salah satu kampus yang ada di Jakarta yang sedianya akan dilaksanakan besok. Kemudian semua kru atau semua yang bertugas dalam ibadah pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah sang sumber kehidupan kami. Kami terus menaikkan syukur kami kepada-Mu, oleh karena betapa besar cinta dan kasih setia-Mu terus kami alami dan kami hidupi dalam perjalanan kehidupan kami semua. Bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan masih memungkinkan kami semua untuk boleh bersekutu bersama dengan Engkau melalui persekutuan pada malam hari ini. Firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan, kiranya firman ini menjadi pelita dan pedoman bagi siapapun kami yang mendengarnya, sehingga dalam kehidupan kami ya Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa menyeimbangkan antara kehidupan spiritualitas kami dan tugas kerja kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada-Mu pada malam hari ini Tuhan, datang mendoakan untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Teristimewa yang boleh disebutkan tadi, bagi orang tua, saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Ada yang dirawat di rumah sakit maupun menerima perawatan di rumah. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami mendoakan akan kehidupan pergumulan dari orang tua saudara-saudara kami. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan mereka akan dikuatkan, mereka akan diberikan pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi rencana-rencana dari saudara-saudara yang telah disebutkan tadi. Di dalam pendidikan mereka Tuhan berkenan memberkati. Di dalam rencana-rencana mereka, terlebih khusus kami berdoa bagi Bapak Pendeta Rasli Sinampe yang sedianya akan berencana dari Makassar menuju ke Toraja. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa,
Tuhan berkenan memberkati perjalanan dari rekan sekerja kami sehingga boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk rencana-rencana pelayanan-pelayanan di gereja Toraja yang sedianya akan dilaksanakan ke depan Kamnas Sekolah Minggu, bahkan pertemuan akbar PPGT Peraya yang akan dilaksanakan di Bituang. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberkati akan seluruh persiapan, bahkan berkenan memberkati rencana ini. Biarlah setiap rencana ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, semuanya itu hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bahkan rencana-rencana yang telah kami sebutkan ya Tuhan seputar pelayanan yang akan diangkat di tempat ini, kami serahkan ke dalam tuntunan tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang berkenan memberkati setiap yang akan terlibat di dalamnya, memberikan hikmat terlebih khusus. Roh Kudus-Mu akan menuntun, memampukan mereka di balik setiap keterbatasan dan ketidakmampuan, sehingga pelayanan itu boleh diangkat dengan baik sukacita, pun nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang boleh terlaksana pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap kru, siapapun yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pun memberkati setiap pelayanan kami, dan hamba-Mu kembali datang kepadamu mendoakan mereka di dalam setiap rencana dan kerinduan mereka. Berkenanlah Engkau memberkatinya Tuhan. Kehidupan kami sepanjang malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tetap meyakini dan percaya bahwa kami akan terus menjalani hidup ini di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Inilah syukur syafaat kami Tuhan. Di dalam Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini, juga kepada adik-adik yang boleh ikut ambil bagian dalam ibadah secara virtual pada malam hari ini, juga kepada jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih untuk kesetiaannya mulai dari awal sampai selesainya ibadah pada malam hari ini. Kami juga menyapa teman-teman, saudara-saudara sekalian yang ada di kolom komentar. Simon Kuta, Herman Palangan, Hiskianus Simak, Martina Sampai Kombang, Marten Patandianan, Raja, Yustina Tuba Todingan, Margareta Panggalo, Mariana Nita Borwallo, Delviani Meliana Balik, Reinhard Prasetyo, Alexander Payung, Natalia Tapi, Omi Tidon, Freddy Balapadang, Herda Nita Pasanda, Dina Pairunan, Martina Duma, dan juga Lina. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Jangan lupa untuk terus menyaksikan ibadah kita pada malam hari ini setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan jangan lupa untuk membagikan link Solidio Rantepau pada malam hari ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang boleh terberkati melalui pelayanan pada malam hari ini dan juga di hari-hari berikutnya. Saya host Rivi Frederika, juga mewakili seluruh teman-teman sepelayanan di tempat ini, mengucapkan terima kasih bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan pujian penutup pada malam hari ini, Tuhan tahu.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari, karena janjimu pasti terjadi. Saat